wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok saya Halimatus Sa'diah dengan NIM 207190003 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimat Ramadan dengan NIM 271901112. Dengan dosen pengampu Bapak Nanang Novriadi, MPD. Dari program studi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dan dengan materi yang berjudul Sistem Saraf. Nah, sebelum kita memasuki video pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan aplikasi yang kami gunakan untuk mengedit video kali ini. Adapun aplikasi yang kami gunakan untuk mengedit video ini adalah KineMaster. KineMaster adalah sebuah aplikasi smartphone yang khusus digunakan untuk keperluan editing video. Aplikasi ini dikembangkan oleh Next Streaming, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan perangkat lunak multimedia yang berkantor pusat di Seoul atau Korea. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013. Fungsi KineMaster merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengolahan video. Dengan aplikasi ini, kita bisa membuat video hanya dengan menggunakan perangkat smartphone. Fitur-fitur yang ditawarkan sudah sangat lengkap. Layaknya kita menggunakan aplikasi editing video seperti Adobe Premiere, Windows Movie Maker, dan lain sebagainya. Pengertian dari sistem saraf adalah sistem yang berfungsi untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi ataupun untuk direspon oleh tubuh kita. Selanjutnya, fungsi sistem saraf. Ada 3. Yang pertama, alat komunikasi. Alat komunikasi ini dapat berupa telinga, mata, hidung, maupun alat peraga. Yang kedua, sebagai alat penarik, sehingga koordinasi tubuh bisa bekerja dengan baik. Dan yang ketiga, sebagai pusat pengendalian tanggapan. Hal ini berkaitan dengan perubahan lingkungan di sekitar kita. Nah, baiklah, kita mulai dari struktur terlebih dahulu. Salah satunya ada yang bernama akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf sampai ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Nah, setelah itu kita punya dendrit, adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls saraf dari sel saraf lain. Organ maupun otot ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus atau suatu organel yang berisi materi genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel-sel saraf lain. Ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Mekanisme gerak refleks. Kita menarik tangan ketika jari-jari tangan menyentuh objek panas. Kita menutup mata ketika cahaya terang tembus pada mata. Kita bersin ketika sesuatu masuk pada hidung. Semua ini adalah reaksi refleks atau disebut refleks. Refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respons segera setelah adanya rangsangan.
Sebuah contoh, setiap kali kita mendekati benda yang mampu menyakiti kita, kita akan segera menarik bagian tubuh yang rentan ini. Dan ini disebut dengan gerak refleks. Ketika seseorang menyentuh air panas, resentorik di tangan mengirim stimulus melalui jalur resentorik yang mengandung neuron kalsul konsentorik sumsum tulang belakang. Neurosensorik memasuki akar saraf dorsal dari sumsum tulang belakang, dan rangsangan ini kemudian diteruskan neuromotorik yang berjalan di jalur motorik untuk mencapai organ efektor. Dalam hal ini adalah otot-otot lengan. Akibatnya, tangan dengan cepat menarik kembali. Neuron sensorik atau reseptor mengambil rangsangan kausal sumsum tulang belakang. Neuron motorik atau efektor. Neuron rangsangan gerakan yang dilakukan sebagai respon terhadap stimulus bersamaan bentuk lengkungan refleks. Gerak refleks umumnya melibatkan sumsum tulang belakang untuk merespon rangsangan dengan cepat. Gerak refleks tidak dikendalikan di otak, namun gerakan apa yang terjadi setelah refleks bukan berarti tidak diketahui oleh otak. Pada saat impuls dibagikan oleh saraf penghubung ke saraf motorik, pada saat setelah gerakan refleks, kita langsung mengetahui apa yang terjadi. Otot kita langsung memahami apa yang harus dilakukan untuk menghentikan rasa sakit tersebut. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat lokasinya terletak di bagian tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Nah, baiklah, mungkin hanya itu penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.